Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Gimana kabarnya, Ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Ini rencananya nanti ngajar di kelas berapa, Ibu? Kelas 10 Kelas DPIB. 10 DPIB. Iya. Iya. Perangkat pembelajaran sudah disiapkan. Ini. Saya lihat. RPP-nya. RPP-nya ini. Di awal depan. Masuk nanti di Ini ada 1 KD ya? 1 1 KD. KD, 1 materi pokok. Terus nah, di supervisi ini sebenarnya yang kita mau lihat nanti itu sesuai dengan aspek apa yang mau dikembangkan oleh gurunya. Jadi Ibu sebagai guru nanti memilih aspek mana dari RPP ini yang yang hendak fokus dikembangkan dalam pembelajarannya. Ya, misalnya di kegiatan pendahuluan, misalnya cara pemberian persepsi kah, atau cara pemberian motivasi kah, atau dalam kegiatan inti bagaimana memfasilitasi anak-anak belajar, atau di kegiatan penutup. Supaya nanti kita observasinya fokus, tidak kemana-mana. Ya. Kira-kira di aspek mananya? Kalau di kegiatan awal itu tujuannya pembelajaran ini. Tujuannya untuk apa ini KD diajarkan? Ya, tujuan. Terus? Kalau di kegiatan inti apanya ya? Demonstrasinya. Jadi siswa saya demonstrasikan cara menggambar, kemudian langsung praktikum. Fokus di demonstrasi. Jadi nanti diawali demonstrasi terus lanjut praktik. Di praktik. Ya. Untuk praktik siswa punya panduan praktiknya? Ada job sheet dan ada alat. Berarti nanti ini bisa kita fokus ke bagaimana siswa menggunakan job sheet dan penggunaan alat ya. Ya. Oke, terus ada lagi selain itu? Untuk nanti itu Pak, itu saja. Jadi lebih banyak di praktik. Jadi nanti yang kita amati itu fokus di bagaimana Ibu memandu praktik gitu ya? Iya. Oke. Itu strategi yang dipersiapkan supaya kegiatan praktik bisa maksimum kah atau gimana? Ya, strateginya ya siswa harus betul-betul siapkan dulu alatnya dan istilahnya kalau alatnya sudah siap, job sheet siap, mau tidak mau siswa akan kerjakan tugas itu. Menyiapkan alat Iya. dan job sheet ya. Ini sebelumnya sudah diminta disampaikan? Sudah. Sudah. Oke. Kalau ternyata nanti ada yang tidak bawa, misalnya yang tidak bawa, kalau dulu saya siapkan alat gambar sebenarnya di sekolah. cadangan. Iya, untuk cadangan. Cuman karena keseringan juga tidak bawa, jadi biasanya saya kasih tugas lain. Ketika Yang tidak bawa. dikasih tugas lain, Ya. berarti dia tidak ikut praktik. Tidak ikut praktik iya. ya. Kapan dia bisa ikut praktik? Ketika dia bawa alat gambar kembali. Jadi, karena ini kan berkelanjutan Pak. Sebenarnya dia tidak bisa masuk di job sheet ini kalau job sheet awalnya tidak. ketika alat tidak ada, saya kasih tugas lain, kemudian tapi tetap dia kerja di rumahnya. Jadi kan di rumahnya biasa katanya dia tinggalkan alatnya di rumah. Yeah. Jadi tetap saya kasih materi demonstrasi tapi tidak menggambar nantinya dia. Nanti di rumahnya karena pulang katanya saya kasih kertas, dia kerja di rumahnya. Dia akan cross check lagi setiap harinya kalau saya ketemu. Ya, ini penugasan rumah. Ada evaluasi nanti bukan cuma revisi seperti biasa. Evaluasi ada. Setelah selesai menggambar, jam 1 jam terakhir itu saya sudah asistensi gambarnya masing-masing. Sambil absen, ambil tugas, langsung nilai juga. Kalau masuk nanti ini istirahat pertama,
Masih ada lagi setelah itu. Lanjut setelah istirahat Iya, pertama lah. iya. Berarti kita sampai di saja nanti sampai istirahat ke 2. Setelah duhur masih ada masuk? Saya ada mata pelajaran lain sesudah itu di kelas itu. Oh, berarti Iya, sampai istirahat itu saja lah. Istirahat sholat duhur, selesai juga kami materi ini. iya, Oh iya, oke, kira saya begitu saja Ibu. Jadi iya. kita fokus nanti untuk pengamatannya sesuai dengan aspek yang mau dikembangkan ke pemaparan tujuan, kemudian penyampaian demonstrasi dan lanjut dengan praktik pembelajaran menggunakan alat yang disiapkan oleh siswa, job sheet yang disiapkan guru, kemudian antisipasi alat cadangan yang disiapkan oleh guru. Oke, kira seperti itu. Kita lihat kondisi di kelas. Kayu juga masuk dalam bahan bangunan. Bahan apapun yang masuk dalam bangunan berarti kita harus minta gambar. Bata sudah, berarti dia masuk dalam batu. Kemudian kayu. Apalagi satu? Bahan bangunan. Beton, kayu dan baja. Kalau hari ini kita khusus kayu lagi. Perhatikan dulu, kenapa kita belajar sambungan kayu gambarnya? Karena kayu digunakan dalam produksi bangunan. Istilah sambungan kayu sebagai bangunan apa saja? Atap. Di mana lagi kayu dipakai? Dinding. Apa lagi? Buset. Gambar proyeksinya berarti menggambar dalam 2 dimensinya dulu. Panjang balok kayu dipasang, balok maupun papan hanya 4 meter. Ini ukuran standar 400 cm. Kita belajar sambungan kayu juga